Baik, kita lanjutkan pembahasan materi pertemuan kita tentang pengorganisasian proyek. Ini bagian yang kedua dari mata kuliah Manajemen Proyek Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik UHAMKA. Ini kita akan bahas tentang kelompok kerja organisasi, departementalisasi baik fungsional maupun divisional, dan struktur rincian kerja atau Work Breaking Structure atau WBS. Kelompok kerja organisasi formal. Organisasi mempunyai 3 tipe utama kelompok kerja formal, yaitu kesatuan tugas khusus, panitia, dan dewan atau komisi. Kesatuan tugas khusus atau task force atau tim proyek dibentuk untuk menangani suatu masalah atau tugas khusus. Kesatuan ini keberadaannya hanya sampai tugas diselesaikan atau masalah dipecahkan. Kesatuan tugas biasanya dibentuk untuk menangani masalah-masalah dan tugas-tugas yang kompleks dan melibatkan beberapa satuan kerja organisasi. Biasanya meliputi para wakil atau para pembuat keputusan dari satuan-satuan organisasi, ditambah para ahli yang secara teknis diperlukan untuk menangani masalah atau tugas. Panitia tetap, standing committees, atau panitia ad hoc. Panitia tetap atau struktural adalah bagian tetap dari struktural suatu organisasi yang dibentuk guna menangani tugas yang ada dalam organisasi. Panitia di sini memiliki tugas untuk membuat rekomendasi formal kepada manajer tingkat atas atau mempunyai wewenang untuk membuat keputusan sendiri bagi suatu kegiatan organisasi yang terbatas. Tujuan terbentuknya panitia manajemen terutama adalah untuk mengkoordinasikan dan mempertukarkan informasi, memberi saran manajemen puncak atau bahkan membuat keputusan-keputusan sendiri. Panitia ad hoc mempunyai tugas yang sama dengan panitia tetap, namun sifatnya tidak tetap. Dewan dan komisi. Dewan dibentuk dari individu-individu yang dipilih atau ditugaskan untuk mengelola suatu organisasi masyarakat atau swasta. Sebagai contoh, Dewan Direktur suatu perusahaan menetapkan tujuan dan kebijaksanaan perusahaan dan meninjau kembali jalannya perusahaan. Kelompok kerja organisasi informal. Salah satu bagian terpenting organisasi adalah pengelompokan informal dan hubungan-hubungan pribadi yang dapat lebih berpengaruh dibanding hubungan-hubungan formal. Organisasi informal memainkan peranan penting dalam dinamika perilaku organisasi. Perbedaan pokok antara organisasi formal dan informal adalah bahwa organisasi formal mempunyai tujuan, struktur, dan pola hubungan kerja yang teratur melalui manajemen. Organisasi informal berdiri di atas struktur yang tidak jelas, fleksibel, sukar didefinisikan, keanggotaannya sulit ditentukan, dan pola hubungan di antara para anggota tanpa tujuan yang khusus. Ada 4 hal utama di mana organisasi formal dan informal berbeda. Pertama, hubungan-hubungan antar pribadi. Yang kedua, dalam hal kepemimpinan. Yang ketiga, dalam pengendalian perilaku. Dan yang keempat, ketergantungan. Organisasi formal dan informal hidup berdampingan dan tidak dapat dipisahkan. Setiap organisasi formal selalu mempunyai organisasi informal dan setiap organisasi informal berkembang dalam berbagai tingkatan organisasi formal.
Fungsi-fungsi yang dilaksanakan kelompok informal. Pertama, menetapkan, memperkuat, dan meneruskan norma-norma dan nilai-nilai sosial budaya penting para anggota kelompok. Dua, memberikan dukungan terhadap tujuan organisasi dan bantuan terhadap pelaksanaan tugas manajer. Tiga, menstimulasi komunikasi efektif dan dinamis sebagai alat komunikasi tambahan. Dan keempat, memberikan kepuasan dan status sosial kepada para anggota yang tidak dapat diberikan oleh organisasi formal. Masalah yang disebabkan oleh kelompok informal adalah mereka menciptakan konflik, mendorong penolakan terhadap perubahan, menghidupkan dan menyebarkan desas-desus, dan mengembangkan keseragaman di antara para anggota, termasuk pembatasan pelaksanaan kegiatan. Departementalisasi. Efisiensi aliran pekerjaan tergantung pada keberhasilan integrasi satuan-satuan yang bermacam-macam dalam organisasi. Pembagian kerja dan kombinasi tugas seharusnya mengarah ke tercapainya struktur-struktur departemen dan satuan-satuan kerja. Beberapa bentuk departementalisasi yang akan dibicarakan berikut ini adalah atas dasar fungsi, produk atau jasa, wilayah, langganan, proses atau peralatan, waktu, pelayanan, alfanumerikal, proyek, dan matriks. Departementalisasi fungsional. Departementalisasi fungsional mengelompokkan fungsi-fungsi yang sama atau kegiatan sejenis untuk membentuk satu satuan organisasi. Semua individu yang melaksanakan fungsi yang sama dikelompokkan bersama, seperti seluruh personalia penjualan, akuntansi, programmer komputer, dan sebagainya. Kebaikan utama pendekatan fungsional adalah bahwa pendekatan ini menjaga kekuasaan dan kedudukan fungsi-fungsi utama, menciptakan efisiensi melalui spesialisasi, memusatkan keahlian organisasi, dan memungkinkan pengawasan manajemen puncak lebih ketat terhadap fungsi-fungsi. Pendekatan ini cocok untuk lingkungan yang stabil serta memerlukan koordinasi internal yang minimum, membutuhkan lebih sedikit keterampilan dasar pribadi, dan meminimumkan duplikasi personalia dan peralatan dari segi biaya. Kelemahan struktur fungsional adalah struktur ini bisa menimbulkan konflik antar fungsi-fungsi, menyebabkan kemacetan-kemacetan pelaksanaan tugas yang berurutan, memberikan tanggapan lebih lambat terhadap perubahan, hanya memusatkan pada kepentingan tugas-tugasnya, dan menyebabkan para anggota berpandangan lebih sempit serta kurang inovatif. Departementalisasi divisional. Perusahaan besar dengan banyak jenis produk diorganisasikan menurut struktur organisasi divisional. Organisasi divisional dapat mengikuti pembagian divisi-divisi atas dasar produk, wilayah geografi, langganan, dan proses atau peralatan. Struktur organisasi divisional atas dasar produk, di mana setiap departemen bertanggung jawab atas suatu produk atau sekumpulan produk. Struktur organisasi divisional atas dasar wilayah, yaitu pengelompokan kegiatan-kegiatan menurut tempat di mana operasi berlokasi, atau di mana satuan-satuan organisasi menjalankan kegiatannya. Struktur organisasi divisional atas dasar langganan adalah pengelompokan kegiatan-kegiatan yang dipusatkan pada penggunaan produk atau jasa tertentu yang terutama digunakan dalam pengelompokan kegiatan penjualan dan pelayanan. Kebaikan organisasi divisional, koordinasi yang sesuai, menempatkan pengembangan dekat dengan lingkungan, tanggung jawab yang jelas, kepala eksekutif bebas untuk membuat keputusan,
cocok untuk lingkungan yang cepat berubah, mempertahankan spesialisasi setiap fungsional divisi, dan tempat latihan yang baik bagi para manajer strategis. Pelemahan organisasi divisional menyebabkan berkembangnya persaingan, masalah-masalah yang terkait dengan pendelegasian wewenang, masalah kebijakan dalam alokasi sumber daya dan distribusi biaya overhead perusahaan, menimbulkan tidak konsistennya kebijakan antar divisi, dan masalah duplikasi sumber daya dan peralatan yang tidak perlu. Organisasi proyek dan matriks. Bentuk ini merupakan departementalisasi campuran. Struktur organisasi proyek menyangkut pembentukan tim-tim spesialis yang diperlukan untuk mencapai tujuan khusus. Sedangkan struktur organisasi matrik sama dengan struktur organisasi proyek, namun para karyawan mempunyai dua atasan sehingga mereka berada di bawah dua wewenang. Struktur proyek dan matrik dimaksudkan untuk mengkombinasikan kebaikan-kebaikan kedua tipe desain fungsional dan divisional dengan menghindarkan kekurangannya. Kebaikan organisasi matriks: memaksimumkan efisiensi, mengembangkan keterampilan karyawan, melibatkan, memotivasi, dan menantang karyawan terhadap masalah perusahaan, memberikan fleksibilitas, menstimulasi kerjasama, membebaskan manajemen puncak untuk perencanaan. Kelemahannya, pertemuan jawab ganda, memerlukan koordinasi horizontal dan vertikal, memerlukan lebih banyak keterampilan, mendorong pertentangan kekuasaan, mengandung risiko timbulnya perasaan anarkis, dan sangat mahal untuk diimplementasikan. Struktur rincian kerja. Project Management Body of Knowledge mendefinisikan struktur rincian kerja sebagai struktur rincian kerja visual dengan dekomposisi hierarkis yang berorientasi pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh tim proyek, di mana setiap tingkat struktur rincian kerja memberikan definisi lebih lanjut dan detail. Gambar berikut adalah struktur rincian pekerjaan sampai dengan 3 tingkat. Sejarah singkat WBS. Pada tahun 1957, program balistik misil membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan jadwal yang tertunda. Tim mengembangkan program evaluation and review teknik, satu pendekatan untuk mendefinisikan tugas dan memperkirakan upaya yang dibutuhkan proyek yang berbasis outcome. Model ini digunakan oleh Departemen Pertahanan dan NASA yang pertama kali mempublikasikan proses WBS di tahun 1962, tetapi pengarangnya tidak diketahui sampai 1968. Kemudian pada tahun 1987, Institut Manajemen Proyek menetapkan WBS sebagai standar untuk sejumlah aplikasi yang tidak berkaitan dengan militer. Istilah itu akhirnya diperkenalkan pada tahun 1993. Demikian saya kira bagian yang kedua, dan ini beberapa pertanyaan yang terkait dengan pengorganisasian proyek. Yang pertama, apa yang saudara pahami tentang pengorganisasian dan aplikasikan pada proyek? Apa yang saudara pahami tentang struktur organisasi proyek, dan apa yang saudara ketahui tentang struktur rincian kerja, dan jelaskan mengapa WBS tepat untuk proyek. Demikian, jika masih ada hal-hal yang kurang jelas, silahkan ditanyakan dengan cara menulis pada kolom komentar, atau Anda bisa tulis juga di forum diskusi di Olu, atau Anda bisa tanyakan juga di grup atau WA grup kelas.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.